Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Aufal Batul dengan NIM E20183101. Baik. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tentang drama Korea yang berjudul Chef Kim Good and Manager, di mana menceritakan seorang Kim Suryoung yang berbakat dalam akuntan yang semula bekerja di perusahaan kecil yang mengelola keuangan sebagai gangster. Kim Suryoung sendiri biasa dipanggil dengan sebutan Chef Kim, di mana seseorang yang pandai dan cerdik. Nah, hebatnya dia nih, karena sudah beberapa kali dia lolos dari jeratan hukum setelah dicurigainya. Nah, terlibat penggelapan pajak, namun tak disangka Chef Kim diterima di salah satu perusahaan terbesar di Korea. Hebatnya dia nih ya. Nah, kemudian dia diterima di salah satu perusahaan terbesar di Korea, Taeki Group, sebagai kepala divisi operator. Wih, keren. Akan tetapi dia hanya dijadikan sebuah alat tuh yang dipergunakan oleh pejabat-pejabat perusahaan yang lebih tinggi untuk menjalankan sebuah politik kantor yang ya gitulah intinya, yang kotor dan melibatkan korupsi dalam jumlah besar-besaran. Jadi Chef Kim ini emang dianya tuh cerdas, tapi dia tuh diterima di salah satu perusahaan cuma dijadikan sebagai alat karena kecerdasannya dia. Nah, lanjut, kejebak oleh Chef Kim, tapi bukan Chef Kim namanya. Kalau dia tidak banyak akal dan melakukan perlawanan dengan cara yang jenius dan kocak. Hebatnya dia. Sebelumnya cita-cita Kim Suryoung sendiri adalah pindah ke Denmark karena menurutnya Denmark adalah negara yang tingkat korupsinya paling rendah di dunia. Nah, lanjut ya. Di sini yaitu Yong Ha-kyung. Yong Ha-kyung sendiri adalah seorang karyawan yang di dalam divisi operasional di Taeki Group. Ha-kyung sendiri terkenal sebagai seorang karyawan yang jujur dan bersih nih. Akan tetapi Ha-kyung sering dipanggil oleh kepala manajer karena etika perusahaan yang sering bersitegang dengan orang dari divisi akuntansi. Jadi kayak sebuah perusahaan besar dari dua sisi, dari divisi operasional dan divisi akuntansi, ingin berkolaborasi itu selalu tidak bisa karena ya kesalahpahaman, selisih paham, itulah intinya yang mengakibatkan selalu bersitegang dengan antara divisi operasional dan divisi akuntansi. Nah, kemudian Lee Kang-sik sendiri dari divisi operasional selalu merasa tidak akur dengan divisi akuntansi yang barusan saya jelaskan, karena hampir di setiap kesempatan mereka selalu berseteru, bersitegang, selisih paham, ya gitulah. Nah, di sini dari manajer divisi akuntansi selalu merasa bahwa dari divisi operasional adalah subunit yang dari divisinya, dan dia selalu berusaha membuat manajer operasional Chom Nan-ho merasa kesal. Sebelumnya memulai karir di Taeki Group sebagai direktur keuangan, Seo-yeol adalah jaksa dari kantor jaksa distrik pusat Seoul yang spesialisnya adalah dalam hal-hal yang berkaitan dengan kejahatan keuangan, semisal nih ya, kayak pelanggaran pajak, penipuan, akuntansi, korupsi, audit, dan lain-lainnya. Seo-yeol terkenal sebagai jaksa yang kompeten dan hampir selalu berhasil mengungkap kejahatan-kejahatan keuangan yang dilakukan oleh perusahaan besar. Namun kali ini aja Seoul tidak mau terlibat dalam penyelidikan yang melibatkan Taeki Group, karena ketika juniornya meminta bantuan kepada Seoul, dia menampik dan berkata bahwa Taeki Group adalah perusahaan yang terlalu besar dan kuat untuk diganggu oleh penyelidikan yang dilakukan kejaksaan. Seperti itu. Baik, demikian pemaparan yang sudah saya jelaskan. Bila ada kesalahan baik kata per kata atau ucapan yang saya jelaskan atau kurang paham,
Saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.